Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah dilahirkan sebagai muslimah. Amin. Ibu tinggal di Geraha Raya di Bougainville. Dan kita hari ini seperti tadi Mbak siapa? Mbak Ratna ya, sama Ibu siapa? Bu dosen itu hadir di sini, dan memang hari ini kita langsung dari narasumbernya, yaitu materi antara Gaza dan Al-Aqsa ya. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Saya mewakili Umusana, mohon maaf bila ada penyambutan kami, undangan kami, dan bagaimananya nanti setelah selesainya kami yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang hadir di majelis taklim pagi ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Kenapa saya berusaha untuk keluar? Karena saya punya tujuan sebenarnya. Tujuan saya mau keluar sebentar dari Gaza, mungkin berapa bulan. Rencana saya mau keluar. Ya insya Allah mau cari kerja juga di luar. Sebentar saja, berapa bulan, untuk bisa bantu keluarga saya, terus balik lagi ke Gaza. Itu rencananya, tapi selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya rencana lain. Alhamdulillah berhasil keluar dari Gaza, dan itu perjalanannya luar biasa, karena orang Gaza itu dipersulitkan dimanapun, walaupun di negara dekat sama Palestina, tapi tetap susah untuk bisa kemana-mana. Saya diundang oleh istri saya di kantornya di Jakarta Pusat untuk mengisi acara, menjadi imam di sholat dan bersalawat juga, karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya suara bagus, makanya saya diundang awalnya dari Palestina ke Indonesia. Dan Masjidil Aqsa, tanah Palestina, bukan hanya milik orang Palestina saja, bukan hanya milik orang Arab saja juga, tetapi milik umat Islam di seluruh dunia. Lahir di Palestina, ada yang tinggal di Palestina, dan ada yang meninggal juga di Palestina. Contohnya, yang lahir di Palestina Sayyiduna Isa. Sayyiduna Isa lahir di Palestina. Yang tinggal di Palestina siapa? Contoh saja, Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari tanah Irak ya ke Palestina. Karena di sana orang-orang di Palestina menerima dakwahnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Ibrahim di Irak, mereka menolak dakwahnya, tidak mau menerima ya. Termasuk ayahnya Nabi Ibrahim juga. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menuju ke tanah Palestina yang kita diberkati ya. Nabi Ibrahim masuk di Palestina, orang di sana menerima dakwahnya, masuk di agama Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim meninggal juga. Alhamdulillah, terima kasih buat ibu-ibu yang hadir di sini. Ini kita kolaborasi, izin ya untuk menjelaskan lanjutannya ya. Jadi sebelum saya ke sini, boleh saya berdiri? Ya, kebiasaan berdiri. Ya, sebelum saya ke sini, saya mau
kasih tahu kepada ibu-ibu semuanya bahwa banyak orang yang berpikir Aqsa itu ada di dalam Gaza. Aqsa itu di Gaza, ya. Jadi masih banyak orang yang berpikir seperti itu. Sedikit yang peta itu, Bang. Yang peta tadi. Nah, ini ya. Biar Bapak Ibu paham banget soal Palestina, gitu ya. Jadi tadi ini Gaza, ini hanya 1%-nya aja. Jadi ini Gaza ya, ibu-ibu. Gaza itu tempat di mana yang hingga saat ini perang orang Israel sudah masuk ke Gaza. Yang kedua, tempat di mana bom yang sudah hampir berapa ton itu masuk di Gaza, sekecil ini, tapi masya Allah, alhamdulillah Allah masih melindungi mereka dan masih bisa bertahan hingga saat ini. Bisa dibayangkan barat ke area Aqsa selain ke Gaza lewat Jordan, ya. Jadi kalau ke Aqsa lewat Jordan, kalau ke Gaza lewat Kairo. Nah, dia bilang saya nggak bisa kemana-mana, saya lebih susah gitu. Saya bilang kenapa orang Palestina free, nggak pakai visa kalau ke Indonesia, saya bisa bantu, saya bilang gitu. Dia bilang enggak, lalu dia mengeluarkan paspor. Paspornya paspor Israel. Dia orang Palestina. Jadi gini Bu, bentuk perjuangan antara Gaza dan Aqsa, ya, ini kita temanya Gaza dan Aqsa. Bentuk perjuangan mereka itu banyak cara, ya. Dia tinggal di Yerusalem. Jadi saya bilang, kok bisa paspornya paspor Israel? Saya bilang gitu. Saya orang Palestina, saya darahnya darah Palestina, rumah saya di Yerusalem. Kita punya dua pilihan. Satu, kamu pergi dari rumahmu, diusir ke tepi barat itu tadi, atau kamu jadi warga Israel. Saya menguatkan dia. Kamu hebat, gak apa-apa. Dia bilang mempertahankan rumah saya karena saya mau meramaikan Aqsa juga. Siapa kalau semuanya diusir, akhirnya semuanya nggak ada yang tinggal di situ. Jadi teman-teman, kalau bertemu dengan orang Palestina, mereka paspornya Israel, hargai mereka. Gitu. Mereka punya apa ya? Ini sendiri gitu loh, pengorbanan sendiri, perjuangan sendiri. Nah, perlu diketahui walaupun mereka paspor Israel, teman-teman, dia orang Palestina yang berubah menjadi paspor Israel, tetap mereka diperlakukan dan dijajah seperti orang-orang Palestina yang lain, tidak punya fasilitas yang sama sebagai warga Israel. Ya, terima kasih Bu Ade yang mengumpulkan para wanita, ibu, istri yang kuat. Jadi buku ini sebenarnya saya tulis itu sudah sejak tahun 2016 gitu. 2016 saya saat itu sudah menulis buku, tapi ya itu tadi, rencana Allah itu lebih indah gitu. Kadang-kadang kita itu punya tujuan, punya planning mau tulis, kok nggak jadi-jadi. Tapi ya bersyukur. Nah itu syukur itu yang membuat saya akhirnya baru dari 2012 sudah saya tulis itu sebenarnya sekitar seperempat ini. Cuman akhirnya karena tertulisnya Allah sudah memberikan planning yang lebih bahagia, tepat banget ketika dalam kondisi saat itu malah ini rilis saat saya menjadi tahanan kota, dikriminalisasi oleh partner kerja saya. Nah ini nanti kita akan bahas bagaimana kita tingkat keyakinan kita kepada Allah. Apapun cara mereka menjatuhkan, apapun cara mereka menjahati kita, ketika kita yakin dengan cara yang benar, tidak akan pernah berhasil. Palestine
warahmatullahi wabarakatuh. Saya April, saya dari Otra dan komunitas Wandi Wandus juga. Alhamdulillah saya udah beberapa kali mengikuti kajian dari Ummu Sakinah. Alhamdulillah manfaatnya itu banyak banget. Dan untuk hari ini spesial, saya mendapatkan ilmu baru tentang negara Palestina yang selama ini saya mendengarnya lewat televisi saja, tapi hari ini bertemu langsung dengan Syekh Odar dan Teh Aida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Ayu dari Bintang. Alhamdulillah, manfaat dari hadir dari kajian Ummu Sakinah ini luar biasa manfaatnya bagi diri saya pribadi. Saya jadi termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan semakin maju kajian dari Ummu Sakinah. Terima kasih.